Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik. Karena semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Semua dalam kekuatan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, pesan Tuhan minggu ini yaitu jangan biarkan musuh menginjak-injak. Jangan biarkan musuh menginjak-injak. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju padamu. Jangan biarkan musuh menginjak-injak. Nah seringkali kita sebagai orang percaya ya Bapak Ibu termasuk saya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya ada kuasa si musuh yang sedang bercokol, sedang berdiam atau sedang mengintimidasi setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Seringkali kita tidak menyadari itu. Makanya pesan Tuhan dikatakan jangan biarkan. Nah ketika Tuhan katakan jangan biarkan musuh menginjak-injak. Nah ketika kita menyadari bahwa ada kuasa si musuh yang hendak bercokol, yang hendak berdiam, yang hendak mengintimidasi kehidupan kita. Maka langkah kita apa? Jangan biarkan. Kita harus lawan itu. Nah pesan Tuhan ini datang untuk mengingatkan kita ya. Bahkan memperingatkan untuk setiap kita. Untuk kita lebih berhati-hati. Untuk kita lebih berwaspada. Jangan sampai kita memberikan kesempatan, memberikan celah pada kuasa si musuh itu masuk dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita tidak menyadari, ternyata dia sedang bercokol, sedang diam. Dia sedang beraksi dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang sedang mengobrak-abrik segala sektor kehidupan. Nah, mungkin apa? Mungkin dalam keluarga. Mungkin dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kesehatan. Nah permainannya cantik kan. Tetapi apa? Licik. Cantik tapi licik. Ujung-ujungnya apa? Ngancurin hidup orang percaya. Ngancurin keluarga. Cekcok. Keributan antar pasangan, anak dengan orang tua ribut, ngancurin pekerjaan, pelayanan, kesehatan. Nah ini saya sedikit kesaksian ya Bapak Ibu. Waktu dulu tahun 2006 ya, 2006-2007 gitu. Saya datang ke suatu tempat, teman saya, sahabat saya. Kita curhat dan ngobrol berbagai hal. Bahwa ternyata dia sedang ada bermasalah dengan orang tuanya. Nah, ketika itu dia dalam hatinya dia berkata sama saya tidak mau membuka kesempatan celah untuk iblis mengintimidasi atau menghancurkan keluarga saya. Lalu dia mengambil inisiatif, dia akan rekonsiliasi. Dia akan meminta maaf kepada orang tuanya tentang apa yang dia lakukan kepada orang tuanya. Nah selang beberapa waktu, hari terus berlalu, ternyata gini Bapak Ibu, ternyata itu terjadi dalam kehidupan saya. Tahun 2006 tepatnya, saya waktu pulang dari suatu tempat, saya hendak buru-buru kan. Karena waktu itu saya ingat saya buat satu art kerajinan tangan yang saya titipkan di toko. Waktu itu sangat cepat. Butuh waktu yang cepat, sedangkan si papa ini lama banget itu loh. Suruh cepet lama, akhirnya kita dengan hal yang sepele kita ribut. Kita ribut gitu kan, akhirnya naik motor. Nah waktu itu gedung itu ada tanjakan gini Bapak Ibu, dari tempat parkir ada tanjakan gini. Nah saya gak nyadar, otak saya gak tahu kemana itu. Saya ngegas, orang tua si papa di belakang kan. Saya ngegas, untung si papa gak jatuh. Keluar dari gedung ada mobil, udah mah kesel, dalam hati udah kesel. Ada mobil yang berusaha untuk nabrak saya dari belakang, tinggal berapa senti nabrak. Itu saya benar-benar kesel gitu kan. Waktu itu
sempat saya hantam itu mobil pakai tangan itu, sampai penyot itu kan. Nah saya kesel banget, saya nggak nyadar, saya tidak sadar waktu itu. Ternyata kan ada papa saya kejar-kejaran sama si mobil itu, saya bonceng papa. Saya nggak sadar. Saya lupa ingatan mungkin waktu itu ya. Saya bawa pergi kejar-kejaran sama mobil, akhirnya lolos. Akhirnya mobil itu lolos. Ya udah saya pulang. Nah saya ingat cerita waktu teman saya bercerita. Jangan buka celah. Jangan buka kesempatan untuk iblis bekerja dalam hidupmu. Nah waktu itu saya pulang ke rumah, saya datang ke papa dan saya menangis itu kan. Nah, saya peluk dan saya bilang minta maaf gitu kan. Nah waktu itu saya berkata saya minta maaf, saya salah kan. Akhirnya udah terjadilah rekonsiliasi. Saya minta maaf dengan papa dan akhirnya papa memaafkan saya. Nah melalui cerita ini saya ingat bahwa jangan sekali-kali iblis beri kesempatan dalam kehidupan kita dan menginjak-injak kehidupan kita. Jangan biarkan itu terjadi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kesehatan. Kadang-kadang itu terjadi dalam hal yang sepele. Yang sangat sepele itu bisa terjadi Bapak Ibu. Nah dalam Yohanes 8 ayat 44 di sana dikatakan apa? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ini pekerjaan dia, si musuh. Dia berusaha membunuh, dia berusaha untuk membinasakan setiap orang percaya. Nah melalui pesan Tuhan minggu ini jangan biarkan musuh menginjak-injak. Nah kita sebagai orang percaya harusnya menyadari, ya kan? Saya harusnya menyadari, kita sebagai orang percaya kita harus waspada. Kita orang percaya harus lebih berhati-hati. Ada pekerjaan si musuh bahwa gini dia tidak tinggal diam. Dia terus mengawasi setiap kehidupan orang-orang percaya. Dia hendak menjatuhkan. Dia bahkan hendak menginjak-injak setiap kita orang-orang percaya. Nah Tuhan memperingatkan setiap kita Bapak Ibu. Jangan menjadi orang percaya yang tidak melakukan apa-apa. Pada saat apa? Pada saat si musuh mencoba untuk masuk dalam sektor-sektor kehidupan kita. Jangan sampai orang percaya tidak menyadari si musuh sedang mengobrak-ngabrik sektor-sektor kehidupan kita. Nah, melalui pembacaan ini Tuhan ingin kita apa? Bertindak seperti Raja Yosafat. Yang mengantisipasi, yang dia mengandalkan Tuhan, yang dia berseru kepada Tuhan sehingga apa? Musuh lari. Nah kalau kita baca ketika laskar yang besar datang dikatakan apa? Yosafat menjadi takut, ya kan? Kemarin sudah dijelaskan oleh Marbun. Yosafat menjadi takut dan dia mengambil keputusan apa? Untuk dia mencari Tuhan. Untuk dia berseru kepada Tuhan. Dan dia ayat yang ke-6 di sana dikatakan Yosafat mengawali doanya, perkataannya dan memperkatakan apa? Dan mengakui kebesaran kuasa Tuhan. Di ayat yang ke-6 itu. Nah sekarang langkah apa yang harus kita lakukan supaya si musuh tidak menginjak-injak setiap orang percaya? Nah langkah apa? Langkah yang harus kita lakukan gini. Perkatakan firman Tuhan dan kebesarannya. Perkatakan firman Tuhan dan kebesarannya. Dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-6. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaannya ada di dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Langkah yang harus kita lakukan supaya si musuh tidak menginjak-injak adalah perkatakan firman Tuhan dan kebesarannya. Nah kenapa si musuh seringkali bercokol Bapak Ibu? Kenapa si musuh seringkali menginjak-injak kehidupan orang percaya? Kenapa seringkali si musuh berada dalam kehidupan orang percaya bahkan mengobrak-ngabrik kehidupan orang percaya? Kenapa? Ya karena gini, adanya pembiaran. Dan kita berkata maklum. Kita berkata wajar.
biarin aja. Nah ini bahaya banget Bapak Ibu. Ketika ini pembiaran terjadi, ketika kita sadar kita biarkan. Ketika pembiaran terjadi, apa yang terjadi? Kehidupan orang percaya akan terintimidasi kan. Kita akan hidup dalam sebuah intimidasi dan ini kesempatan bagi si musuh untuk apa? Untuk menginjak-injak kehidupan orang percaya. Bahwa gini Bapak Ibu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa saja mengintimidasi kehidupan kita loh. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa mengintimidasi kehidupan kita. Kalau kita tidak benar-benar gini, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Padahal gini Bapak Ibu, kita orang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak terkalahkan. Dia Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, iblis Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani apa? Iblis dalam bahasa Yunani diabolos. Diabolos yang berarti apa? Penuduh, pendakwa. Udah tukang nuduh, udah tukang dakwa. Pasti kamu gak bisa. Pasti kamu gak bisa lakukan itu. Kamu bodoh. Kamu bisa apa sih? Kamu kan mendosa, buat apa melayani? Sepertinya kamu tidak layak. Nah, ada dakwaan-dakwaan, ada tuduhan-tuduhan. Si musuh yang sering kali gini, kita anggap remeh. Biarin aja deh. Iya ya betul ya. Oh iya, hidup saya memang gini. Nah, jangan beri kesempatan, jangan buka celah untuk iblis berhasil apa? Mengintimidasi kita. Nah, kalau kita buka di dalam Roma Bapak Ibu. Roma 8 ayat yang ke-31b. Di sana dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, kita percaya gini, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Artinya gini, ketika kita perkatakan firman Tuhan, ketika kita perkatakan kebesaran Tuhan, tetapi yang harus kita pahami gini, jangan hanya keluar dari bibir saja. Bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu perkasa. Tetapi benar-benar keluar dari iman kita, tapi benar-benar keluar dari rasa percaya kita bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang dahsyat. Tuhan benar-benar Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya gini, mengapa sih? Mengapa kita harus memperkatakan firman Tuhan? Mengapa kita harus menyatakan bahwa kebesaran Tuhan? Karena gini Bapak Ibu, ketika kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, kita percaya gini, itu akan mengubahkan fakta. Itu akan mengubahkan kenyataan menjadi apa? Menjadi kebenaran yang Bapak rancangkan bagi kita. Bicara tentang fakta apa Bapak Ibu? Fakta itu kan apa yang terjadi di bumi. Atau kejadian-kejadian yang kita alami, itu fakta. Sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang nyata, itu fakta. Tetapi bicara tentang kebenaran, kebenaran adalah apa? Adalah sesuatu yang tertulis yang Tuhan rancangkan bagi kita. Sesuatu yang tertulis, yang sudah Tuhan rancangkan bagi kehidupan orang-orang percaya. Kadang-kadang Tuhan bawa setiap kehidupan kita di luar daripada logika kita, di luar daripada kemampuan kita. Nah, apakah kita bisa berkata, di balik ini semua Tuhan punya rencana? Atau kita berkata gini, ya sudahlah, ini kan pekerjaan si iblis, si musuh menyerang saya. Atau kita biarkan, kita anggap remeh itu, dan iblis menginjak-injak setiap kita. Kalau kita berkata, kita tengking kita, saya punya Tuhan yang dahsyat.
Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya bisa lakukan itu sebab saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berjalan di dalam kuasanya Tuhan. Nah Bapak Ibu, iman percaya kita seringkali dihalangi oleh apa? Oleh pikiran kita. Ya enggak? Pikiran kita terpengaruh oleh apa? Oleh apa yang kita lihat. Pikiran kita dipengaruhi oleh apa? Sesuatu yang kita dengar. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita terpengaruh oleh itu. Sehingga iman kita bisa goncang gitu kan. Seringkali dihalangi oleh pikiran kita. Artinya gini, kita harus lawan. Kita harus lawan pikiran itu. Pikiran yang bukan dari Tuhan. Dan kita ucapkan firman dan kebesaran Tuhan. Nah Bapak Ibu, suatu saat saya dapat pelayanan waktu tahun berapa saya lupa. Saya dapat pelayanan untuk saya berkunjung ke daerah Situbondo ya tepatnya. Nah, gembala yang saya tempat penggembalaan, dia menyuruh saya untuk datang ke suatu tempat jemaat yang sedang mengalami kerasukan Bapak Ibu. Sedang mengalami kerasukan, saya disuruh pelayanan. Dan saya dalam hati saya nolak, saya nggak mampu Tuhan. Saya belum bisa untuk ngusir kuasa roh jahat yang sedang ada dalam orang tersebut. Saya ngomong sama gembala tersebut, saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa Om, saya nggak mampu. Tapi gembala ini berkata, kamu mampu, kamu bisa. Ada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Ada kebesaran Tuhan dalam hidup, engkau mampu. Jangan terintimidasi dengan apa yang kau pikirkan. Mungkin bagi manusia engkau tidak sanggup untuk mengalahkan kuasa daripada si jahat. Tetapi roh yang ada di dalammu Tuhan kasih. Tuhan kasih pengurapan dalam kehidupanmu untuk engkau mengalahkan itu kuasa si jahat. Nah ketika saya mendengarkan itu dan saya menerima itu. Akhirnya saya dikuatkan. Saya datang ke rumah orang tersebut. Di daerah Situbondo waktu itu saya pelayanan. Saya datang ke daerah itu. Saya mendoakan bersama teman saya doa, saya tengking, saya bernyanyi pujian penyembahan, kami bernyanyi pujian penyembahan, kita mulai berusaha untuk lawan itu kuasa si jahat. Kita berdoa, doa, dan akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, orang itu sadar. Dan saya baru sadar benar, oh iya ya, ternyata dalam hidupku ada kuasa Tuhan. Saya nggak mau diinjak-injak oleh kuasa si iblis yang selalu mengintimidasi saya. Nah mari Bapak Ibu, pagi hari ini tidak saya panjang lebarkan. Satu poin yang saya dapatkan, langkah apa yang harus kita lakukan supaya si musuh tidak menginjak-injak setiap orang percaya. Perkatakan firman Tuhan dan kebesarannya. Tetapi bukan hanya sekedar mengatakan itu. Perkataan firman Tuhan kebesaran, tetapi gini, benar-benar keluar dari hati kita. Benar-benar keluar dari iman dan percaya kita bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar, Tuhan itu mampu, Tuhan kasih pengurapan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.